Itu paradigma. Oke. Jadi itu menarik Ustaz. Tadi memang kalau tidak disampai degradasi karena memang kehidupan itu sangat dinamis, ada hal yang banyak mempengaruhi. Tapi dulu ketika balik ke zaman dulu, itu kan sebetulnya ada sistem yang membangun karakter itu, namanya nagari. Tapi kan kondisi hariko nagari berbeda dengan nagari zaman dulu. Kalaupun Wak punya semangat hariko kembali kepada nagari, tapi kan semangatnya enggak ada, cuman baliknya itu hanya kamere. Dan prakteknya pemerintahan nagari itu kan pemerintah desa. Dan ada elemen-elemen itu yang dalam instrumen pemerintahan hariko yang enggak nyambung. Dan sering terjadi pertentangan antara kelompok nenek mama dengan wali nagari. Ya kan gitu Ustaz. Jadi Bang Ustaz mencari itu. Jadi karena lokusnya adalah nagari, jadi tetap kita biak bingkai gerakan nagari madani. Tadi Lambo gambarkan latar belakang gerakan nagari madani, ya, karena ingin membangun peradaban. Kalau dalam surah Ar-Ra'd itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaum itu sistem terbesar. Seluruh umat manusia disebut kaum. Dalam konteks pemerintahan, karena kita bicara agam, berarti kan agam. Kalau ingin kita agam madani, maka mulai dari anfusim. Anfusim itu adalah elemen terkecil. Kalau di pemerintahan, yang terkecil itu nagari. Itu filosofi itu sebenarnya ketika kita merancang itu. Jadi bicara agam madani, nagari madani. Kalau bergerak seluruh nagari maka dengan sendirinya akan semakin madani agam. Oke? Nah, tadi apa yang menjadi acuannya? Ba'a falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah kau bisa hidup beliak di masyarakat dengan ujung tombak nagari. Nah, sebenarnya awalnya yang ada dalam pikiran, karena terus terang ide, konsep dan banyak tim yang merumuskan. Mau dibantu juga dengan kawan-kawan di UNAN, dulu kawan sama kuliah sama maja di UNAN untuk membuat pola sistematik. Nah, jadi tadinya sebenarnya ke depan terus terang kalau masih diberi dia beri amanah, gerakan nagari madani ko tadinya ada 3 pilar yang kita siapkan. Cuman ambo berpikir kalau berlari-lari tidak jalan. Makanya kita fokus dulu ke satu pilar. 3 pilar kau. Nah, dari definisi masyarakat madani yang kita buat di gerakan nagari madani itu lengkap sebenarnya itu. Aspek ekonomi, aspek tata pemerintahan. Maka ada 3 pilar sebenarnya. Dan yang disebut dengan pertama pilar kultur budaya. Yang kedua pilar ekonomi. Yang ketiga pilar tata kelola pemerintahan. Hanya tidak di sana itu. Nah, nan penting benar pertama adalah pilar kultur. Nah, kalau bicara pilar kultur, itulah makanya dari 7 kriteria sampai 22 indikator nagari madani, sebenarnya itu membangkitkan balik pilar-pilar yang berbasis kepada kultur. Pertama adalah yang harus membangun kultur kita tuh harus dari Al-Quran dulu. Makanya ABSSBK, makanya kriteria pertama itu Al-Quran. Itu kan seluruhnya Al-Quran isinya tuh. Penurunan orang tidak bisa baca tulis, peningkatan penghafal Al-Quran, syiar dengan khatam Quran ibi balia, pertumbuhan rumah tahfiz, rumah Quran segala macam. Itu sadanya adalah Al-Quran. Dan kedua, baliak nagari tidak bisa kita pisahkan dari baliak bersurau. Makanya kriteria kedua itu surau sebagai entitas sampai tumbuhnya membangun karakter masyarakat. Yang disebut dengan 5 kecerdasan tadi. Sebenarnya kriteria kedua ko dulu makalah hambo. Di kode seminar nasional baliak ke surau, waktu itu mewakili pimpinan DPRD. Ada Pak Mukhtar Naim, ada dari LKAM, ada dari MUI segala macam, ada Pak Gubernur. Tahun barat atau tahun 2007 atau 2000. Nah, waktu itu ambo menyebut balik ke surau ko secara konten, secara
fisik, zohir, sebenarnya turunnya di situ. Kalau secara konten nama sebut 5 ranah kecerdasan tadi. Jadi balik ke surau secara konten itu sebenarnya yang 5 tadi itu. Ka fisik, nah kan nama suat nan kriteria kedua. Sebenarnya itu pijaknya kultur. Bahwa masjid berfungsi secara paripurna. Banyak kan indikatornya pusat ibadah, ukurannya. Sholat 5 waktu marami orang berjamaah. Kamu katakan di asesmen tiap tahun itu. Yang asesmen kita tadi selalu peningkatan. Yang kedua, masjid pusat pendidikan. Waduh indikatornya kan. Masjid pusat dakwah, pusat sosial ekonomi, pusat budaya, ada 7 lah. Dan ketiga, muncul kriteria hidupnya ukhuwah Islamiyah, gotong royong dan keluargaan di nagari. Itu sebenarnya ngambil dari sirah aja. Nabi membangun peradaban Madani di Madinah. Pertama mendirikan masjid, Kuba, yang kedua mempersaudarakan. Makanya suasana kekeluargaan itu bagian tidak bisa dipisahkan ketika membangun kultur Madani. Dan saya nak nilai baru itu nilai saya. Nah, makanya kini kan banyak dilihat. Ya, artinya berarti itu Ustaz mencoba memformulasikan dalam kondisi kekinian gitu. Dan KMP kriterianya baan nagari melindungi kampung dan anak nagari. Indikatornya kasus narkoba, pemaksiatan lah, pornografi. Itu sebenarnya dari saya suak di awal. Ini sebut bapaga kampung. Ambo masih tak kena ketik-ketik dulu. Kalau ada bujang gadis salah cando bakal labian di kampung ko, ditangkuk di pemuda. Kalau bakal labian mana di ini aja di toko aja saya di keliling kampung. Itu sebenarnya peran dari melindungi itu yang dihidupkan beliau. Itu disebut pilar budaya. Termasuk eksistensi ini niat mama. Jadi tidak dipisahkan. Aku sengaja mengutip Ikoko biar memahaminya secara komprehensif, integritas. Integrasi gitu, bukan sektoral. Nah, eksistensi ini mama yang pertama. Artinya apa? Mukasihnya terus terang masih banyak suku-suku awak dan tidak ada datuk aja gini. Nan tabanam. Nan pertama tentu itu nan tabanam itu dibangkian dia. Pokoknya petanggo cukup banyak nan anu tuh. Masal alik kan kayak di Pekan Sinayan sampai 30 lebih atau macam-macam lah. Pokoknya banyak kini. Walaupun tak sadonya gampang tuh. Sesuai lah dengan adat selingkah nagari ya, gitu. Tetap tentunya nagari basisnya. Cuman awak mendorong saja. Kalau pemerintah di kabupaten tentu lebih banyak bagi trigger. Tetap baliknya pasti ke nagari. Karena adat selingkah nagari. Tidak bisa dipasuan. Cuman kalau di non-tarwi tentu termotivasi. Terus terang banyak. Sampai tanya kamu ikut. Kalau sepakat adat selingkah nagari ko menyebab barik untuk membangkit biarkan. Kalau disepakati dirubah bisa. Tapi itu tidak ada warna kompeten. Termasuk meningkatkan kapasitas. Jadi tadi eksistensi tujuan awak apa sebenarnya? Agar memang nenek mama ko naik tambah balik. Pokoknya banyak pembekalan. Ko tambahan anan kita persiapkan untuk akan datang. Termasuk dalamnya adalah peningkatan kapasitas orang pejini. Imam, khatib, tuanku segala macam lah. Kalau di bawah kan imam, khatib, lado fungsinya tuh. Pertanyaannya, apakah jalan fungsi itu? Kalau itu jalan fungsi imam, khatib, tuanku segala macam, orang nanam pejini, maka yang tadi di anu itu akan tumbuh dari bawah. Itu disebut dengan gerakan sebenarnya. Nah, makanya ada petang sebenarnya banyak ada utusan-utusan nagari itu rutin tiap tahun pembekalan untuk imam khatib. Nah, termasuk bundokan doang. Apakah betul lah jalan fungsi bundokan doang? Itu yang kita lihat. Nah, kita coba. Nah, termasuk di dalamnya itu untuk seni budaya, pertemuan sanggar seni budaya di nagari. Itu kita bebaskan saja. Penting ada. Disesuaikan dengan kondisi nagari. Adonan sasaran sile bagus, masuknya positif. Tambua, grup randai, terserah. Tapi intinya awak mendorong di nagari-nagari ku tumbuh sanggar-sanggar. Karena itu terkait dengan olah rasa itu. Termasuk olahraga, masuk tuh di indikator. Bahwa
di tahun pertama kita celiak lu nampak nanya dikasih trigger dengan Liga Nagari. Liga Nagari itu contoh saja sebenarnya. Karena kalau bola itu masyarakat banyak pihak. Kalau di tahun pertama ambo tongkrong gimana tuh sampai ke detailnya sampai macam tuh ambo menyampaikan apa latar belakangnya. Bukan hanya sekedar cari juara, bukan. Yang paling penting tuh dewa seluruh lapangan kok hidup aktif, pemuda-pemuda aktif. Nah, kemudian terbangun hubungan sosial di sini. Jadi interaksi sosial. Itu untuk menjawab ke orang banyak kesepian di tengah keramaian. Anak-anak muda banyak ini sibuk surang-surang. Dengan itu tekanan demo di Padang Laweh, sambil cek ada banyak hadir no. Banyak masuk ini amat cerita kamu. Bu, last tahun lah biar kami baru kini besok macam itu salah satu Liga Nagari tujuannya. Kan bertemu di lapangan. Itu salah satunya sebenarnya tujuannya itu. Nah, itu termasuk beko peran lembaga. Kalau kriteria ketiga ke-6 perankan di Nagari. Memang justru mendorong artinya antara wali Nagari jenis emak ko ndak bersiteru doh tapi nya bermitra. Harus basamu sadu. Makanya di situ kan indikatornya ikut kita evaluasi Nagari kan untuk mendorong sebenarnya. Perankan di Nagari. Peran Muna. Kalau alun-ado munanya didorong untuk membentuk Muna. Kalau lah ado lai berfungsi. Kalau lah berfungsi lai semakin bagus kualitasnya. Makanya ada pembekalan. Termasuk lembaga bundokan duang. Iya lai keterlibatannya di Nagari. Termasuk organisasi pemuda, termasuk organisasi Islam. Bisa dibayangkan kalau di Nagari kok ranting Muhammadiyah ado, ranting Tarbiyah ado, ko ado NU, ranting NU ado, Aisyah ado, iko ado, dan itu aktif. Bisa dibayangkan. Kira-kira suasana masyarakat. Nan ketujuh kesolehan sosial. Kalau memang agak susah diukur, makanya tidak banyak nih, termasuk siar-siar itu. Jadi sebenarnya justru kita pengen mendorong dari menyiapkan kultur. Kini lah cukup banyak di beberapa negara itu lah mulai banyak keterlibatan ini mama. Nah memang adonan petang sampai enjo di acara Elkam. Termasuk dalam perjalanan, ambu bukannya apa tadi evaluasi hasil dari assessment itu biasanya meminta. Nah contoh tadi pertanyaan bahasa siswa ini mama. Malah mau sampaikan, kita kan sedang menyiapkan nanti. Pertama, awak menyiapkan profil niniak mama ABS SBK itu seperti apa. Nah, beko dia doan pelatihan intensif untuk mewujudkan cukup dua utusan di Nagari menjadi profil. Jadi beko Nagari nak mengembangkan. Jadi betul-betul serius, mungkin kau perlu seminggu 2 minggu di campkan. Minggu di tiap Nagari itu ada niniak mama yang menjadi apalah contoh. Nah, itu kita lah siapkan diskusi dengan berbagai pihak. Nah, termasuk profil orang Pejini. Imam Kati itu sebenarnya profilnya. Kalau di Sungai Batang di Kampung Ambo itu setiap pembukaan tuh yang terhormat angku Imam Kati Suluh Pendang dalam Nagari duduknya gilo baca min kitab tagaknya gilo bapituah. Nah, kan itu tuh. Kan itu inti sana itu. Imam Kati itu adalah elemen kaum nan mendidik kemanakan. Sebagian ada nan jalan. Mestinya kan kita tidak menyalahkan. Sehingga kita cari. Nah itu siapkan profil dari Imam Kati. Nah lalu muncul profilnya salah satu fungsi pemerintah. Mereka bagi trigger dia dan semacam penyiapan pembekalan. Pada pelatihan kau perlu 2 minggu 3 minggu dia dan. Tapi tentu yang bisa dikaji itu trigger sudah tuh membuat pemberdayaan sudah tuh Nagari nan support Nagari. Tapi Nagari yang menulai ke depan itulah kaitannya dengan gerakan Nagari mana. Budokan doang sama limpa peh rumah Nanggadang unduang kasalgo. Ya kan? Iya. Apakah lah berfungsi sebagai unduang kasalgo. Nah itu yang kita maksud. Nah, itu petang abu evaluasi setiap tahun. Jadi kan tentu kita libatkan bundokan duang nan paham betul dirumuskan profil bundokan duang nan sabana diagam. Tapi kita siapkan nanti pembekalannya. Nah, itu pilar
kultur. Nah, dikaitkan dengan, di samping itu, memang yang petang bola diskusi beliau dengan kawan dan membantu merumuskan kawan sama-sama dosen dan mau sampaikan. Nah, kita mulai menyiapkan untuk tahap berikutnya adalah pilar ekonomi dan pilar tata kelola pemerintahan. Sebenarnya dengan undang-undang desa adat ada ruang untuk bisa menyatukan, tapi tidak mesti disatukan. Kalaulah jalan bagus, pilar kultur tadi dengan pemerintah nagari sebagai pemerintahan seperti kini pun, kalau jalan tambah bagus jalannya, buah dari gerakan lain itu sebenarnya permasalahan tadi dengan sendirinya kan berkurang. Sekali lagi yang mau menyebut bukan hilang tapi berkurang. Karena itu adalah disebut pergerakan itu karena ada proses tuh. Proses. Nggak bisa ujuk-ujuk doh. Proses terjadi kalau disebut degradasi tadi itu nggak setahun 2 tahun, itulah sekian puluhan tahun lemun. Itu termasuk cara berpikir yang mau sampaikan. Nah, tetap salah satu cara berpikir sunnatullah itu disebut kalau dalam kaidah dakwah itu marhaliyah, seluruhnya itu bertahap. Kalau memang dalam pikiran awak adalah melakukan perbaikan fundamental menyeluruh, itu tidak mungkin. Nah, termasuk tadi itu bangunlah jiwanya. Orang memang paling enak bangun fisik. Lagi kalau pengen dapet untuk pencitraan, gue jalan. Kalau kini dengan hot mic, pulang awak dari musaji sembahyang isya, bawa batu-batu aja jalan baru. Kalau di kerajaan kalau hanya sekitar 1 kilo 2 kilo dengan hot mic, besok kape subuh lah licin tuh. Kalau ladu dasar kan. Kerajaan saya sama malam kalau sebenarnya 1 kilo 2 kilo nya selesai itu. Artinya mengarajan fisik kan tidak lama tuh. Nah, tapi memang membangun jiwa aku. Orang kalau lebih banyaknya tertarik ke fisik. Tapi kalau menurut bagi ambo, hakikat membangun masyarakat yang pertama aku dulu justru dari manusia. Itu jangka panjang. Kalau mulai tambah terbenahi, masalah ekonominya akan selesai. Karena awak bukan magiah ikan, tapi magiah panciang. Karena keinginannya untuk memperbaiki kesejahteraan. Jangan rumit-rumit, dari konsep Islam saja. Lah muncul kesadarannya untuk berislam secara paripurna, nyo pengen lebih merasa bernilai ketika nyo memberi, bersedekah, berzakat. Pastinya akan terpacu untuk meningkatkan ekonominya. Itu kalau dari segi, tapi kan tentunya kompleks dari banyak sisi. Jadi itu kalau bertanya, ambo memandang bicara membangun, itulah yang fisik tetap, tapi diberi nilai, diberi jiwa pembangunan fisik itu. Kalau enggak, hanya materi. Dan orang pun akhirnya cara berpikir orang itu membangun ikut netong-netong orang kok membangun bara biayanya, bara proyeknya, tapi sekian fee, sekian persen. Jadi itu cerita orang. Jadi membangun orang bicara proyek bukan apa dampak manfaat bagi manusia. Tapi kalau berpijak kepada manusia, pasti ujungnya yang dalam pikirannya adalah mana yang paling besar nilai manfaatnya bagi manusia. Tapi itu memang menjadi diskusi yang sangat panjang lah di kalangan-kalangan kita yang menjadi pemerhati pemerintahan dan negara gitu ya. Dan sebenarnya apa yang difikirkan di luar itu sebenarnya sealur dengan apa yang Ustaz sampaikan. Tapi kok kita baru dengar kini gitu ya. Kok dari awal ke sekarang pikiran Ustaz tidak tersebar. Konsep itu tidak tersebar. Sehingga kan selalu timbul pertanyaan, apa sih yang makasih ke Madani, negari Madani. Tapi kalau misalnya menyebar gitu ya, aku yakin kok sebenarnya itu yang diharapkan. Gitu. Jadi tadi yang mau sampaikan mulai dari ide, terus terang mau sampaikan ya, orangnya apa adunya saja. Tiko alun dilantik, tapi lah ada ketetapan KPU, ngobrol dengan bupati kan bentuk kakak sih semuanya. Dari bukan bola lapis sih. Rasanya kalau visi Madani kok ndak digarap, ndak ada guna buka gambar. Kalau yang lain lah selesai diri. Jadi beliau respon capek, itulah Ustaz rasanya. Jadi termasuk mulai dari ide membuat konsep, membuat instrumen, kemudian melibatkan dari nenek mama wali nagari, ambo hadir, ambo ikut.
ketika perumusan itu ada beberapa utusan wali nagari, berapa orang, itu di Abu hadir itu. Dari nenek mama, dari ulama semacam, semua elemen yang bersabit yang tadi itu dilibatkan. Lah jadi perbuk, kemudian proses sosialisasi, terus terang, kalau dinas pun tidak pedenya. Karena ambo banyak menyampaikan bukan tadi menyampaikan ambo orangnya lebih banyak mencari substansi. Kalau bungkui tidak terlalu ambo pusing mana. Jadi sampai kalau mau hadir tidak siap. Karena yang paling penting saya menyampaikan mindset sama filosofinya tadi. Yang mau sampaikan banyak lebar itu sebenarnya tadi kan bukan administratif itu, tapi lebih banyak apa filosofisnya mengko gitu gulirkan. Jadi ambo yang membuka awal teknis beko baru dari dinas sama assessment apa sih indikator semacam. Nah, tapi kalau latar belakang kita kaitkan dengan RPJP, RPJMD apa tu madani anan kita inginkan mengko kita buat gerakan semacam bukan program. Ini beda aja kalau program yang tak bayang orang beranggarannya. Ya. Kalau itu jangka pendek. Ya kalau gerakan itu akan menumbuhkan kesadaran dari bawah gitu. Itu filosofi itu sosialisasi kalau dinas pun waktu itu tidak siap kalau bukan tidak pedenya. Pokoknya betul. Dan itu langsung seluruh kepada sebenarnya seluruh perwakilan hadir. Perangkat nagari seluruhnya hadir. Nenek mama hadir, dari ulama hadir. Jadi dari makanya sosialisasinya itu roadshow itu. Jadi bukan hanya sekedar sosialisasi diundang ke Buah Suang saja kan. Enggak. Itu ada 5 titik ada salam di sikocik biar terjangkau sadarnya dan filosofi itu kita sampaikan, tapi kan memang perlu waktu yang berproses. Tapi pelan-pelan dalam setiap kesempatan ambo ulang balik. Tapi memang yang orangnya apa ada saja. Ambo tidak pernah menceliak dari sudut kacamata politis. Makanya tidak dulu digembar-gemboran. Dan yang paling penting di bawah tu jalan dan memang pelan-pelan. Kalau capaiannya pasti harus. Kalau berpikirnya adalah madani, itu adalah membangun peradaban, jangan sekali-sekali berpikir jangka pendek. Ya Nabi saya 3 tahun itu kan. Makanya mangko ambo termasuk yang paling bertanggung jawab dulu pertama kan pemerintahan daerah. Terus terang, ambo mulai maju guru-guru, pertama guru-guru itu dalam rangka agar tidak tergantung ke orang. Kalau lah masuk pola fikirnya, ujung tombak pertama itu pendidikan. Nah, guru-guru lah masuk mindset itu, tidak disiko awaknya, substansinya jalan. Mulai dari guru, pemerintahan, segala macam, kemudian termasuk nenek mama ada pembekalan, setiap tahun ada. Utusan nagari, termasuk pengurus musaji. Mana sebenarnya nang kriteria kedua itu biasanya pengantar ambo disuruh ngisi materi terus sama nak mu sebab durang ko kan baca kecilnya lo wabub makan tabu juri-urinya ko ambo membuka saja teman buka ambo 2 jam ambo pembukaan sampai 2 jam ambo minta kan sebenarnya menyampaikan apa konsep dari pengurus musaji, pengurus pondok pesantren, imam khatib, seluruhnya ada yang kader ulama di utusan nagari. Nah, kalau isi apa ulama itu tidak boleh ada ulama tapi filosofis bahasa kita itu yang paling penting. Harapan apa? Disiko tidak disiko awak substansinya jalan. Substansinya jalan. Nah, kalau apa? Contoh saja kok. Dosa rumi tahfiz saja. Setiap di satu nagari adonan baik. Kama-kama mau sampai itu. Pertama contoh di Pekan Senayan, boleh diminta milad pondok tahfiz di Kalampayan. Di Kalampayan. Dicerituan lah bahas sejarahnya dulu awalnya tahfiz kok. Mulai dari anak-anak nampak anak-anak usia SD berkumpul-kumpul, usia orang tua bilari kiranya sedang lem. Kayaknya dari situ mulai dari sederhana bah konsepnya. Waktu milad K3 itu ladonan 26 juz, semacam bah polanya. Dan itu kayak lain-lain mau sampaikan, itu salah satu bentuk pola. Dan anak-anak sekolahnya tetap yang di SD, SMP. Cumanya pulang sekolah kasih itu, itu model. Sampai saya tanya Nyak Wali itu,
kau tu kan jorong, umpama Senayan kurang rantau banyak dan dia angin-angin lo jorong lain. Sehingga setahun sudah tu di dalam dia peresmian dan di bawah. Iya. Orang rantau dan di tanggungan seduanya. Itu mau sampai itu, Amot itu kalau nampak di orang rantau, Baguno, orang rantau itu suku. Itu satu bentuk dari. Kini siap lo mungkin yang ketiga di sini. Dulu model yang lain. Petang di Jalikur. Tahun sebelumnya ambo hadir minta untuk wisuda tafiz cuman juz 30 2 tahun yang lalu. Baru setahunnya baru. Kapetang boleh minta balik untuk kau babin Kamtipmas menu kau. Ambo orangnya apa dulu 2 tahun yang itu mau sampai salah pada. Ladu 8 juz. Hanya di MDA. Gua tanya-tanya. Kalau di pesantren wajar anak ambo sedonya pesantren, adonan lah 5 balik juz, tapi itu konsep pesantren. Iya. Tapi kalau dengan MDA, kok luar biasa. Ambo tanya, apa polanya? Ini cerituan, kok polanya? Ambo sampaikan kama-kama. Terus sekarang kini nagari membiak polana nama. Artinya, kalau mau mengerjakan, bisa jalan. Dan itu, ndak nagari membiayai itu. Nagari mah memfasilitasi, mendorong. Pencerituan wisuda sampai ratusan orang pesertanya dari sekian puluh dalam 1 tahun, dalam 2 tahun dia dianggarkan untuk wisuda 68 pula persisnya anggaplah misalnya 68 juta. Sehari sebelum pelaksanaan terkumpul 86 juta baru. Itu balabia-labia. Kenapa balabia-labia? Karena orang rantau masyarakat mencari kok serius hasilnya waduh. Nah, itu yang kita tularkan kama-kama. Nah, jadi balik kanan tadi sebenarnya setiap kesempatan sosialisasi itu kita ambil. Terus sekarang banyak dari kabupaten lain yang datang ke Agam. Karena baik dari lewat Elkam, masuk macam cerita tu yang kalau bicara nan lahado konsep lado anunya di Agam. Nah, kadang-kadang ada yang datang ke dinas. Kadang-kadang ada juga dinas tidak PD-nya. Cak kalau ingin ada PD langsung aja jawab presinya. Sampai enggak, yang penting filosofisnya harus punya sadonya. Karena kalau ingin membangun peradaban, gerakan membangun peradaban itu harus dimiliki. Semua orang mindsetnya sama. Jadi tidak tergantung ke orang. Ya Ustaz, karena memang hari Jumat, Ustaz pun akan khutbah ke Pelupua. Iko kalau tadi caleg hampir jam 11. Tapi kok masih ada isu-isu yang sebenarnya ingin awak bicarakan. Tapi nggak mungkin hari kok. Tapi kami akan gaduh Ustaz balik karena itu memang perlu masyarakat tahu untuk. Kau dek gara-gara diajak baca itu, kau tidak bisa sebentar. Suka. Iya, jadi dan makanya biar Ustaz tidak dipotong-potong gitu karena memang itu sebuah cita-cita bersama untuk apa namanya sebenarnya benteng Sumatera Barat itu kan nilai-nilai filosofis itu dan sebenarnya nilai-nilai itu karena masih ada hidup di kaum. Nah, kalau sebenarnya hilang dari kaum ya sudah habis Sumatera Barat, habis orang Minangkabau. Nah, sementara itu kan ketika disokong oleh pemerintah, tentunya akan lebih cepat mengembalikan kembali masyarakat Minang yang seperti inginkan itu. Kalau awak akan terjebak dengan romantisme sejarah. Tidak ada guna. Iya, dan awak tidak pernah mau menjapui. Tidak ada guna. Gitu. Tapi memang ada hal-hal lain mungkin yang nanti yang kawak ingin coba saat karena ada isu agam balah duo, kemudian masih terjebak ate bawah dan seterusnya ya. Yang itu akan minta momen tersendiri nanti dengan Ustaz untuk membicarakan lebih lanjut. Tapi mungkin untuk kini karena Ustaz kok biar orang Pelupua Ustaz kan lah jam 11. Bawa cedik jamnya. Pokoknya bertanya tadi Baramini kesinan. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz di tengah kesibukan dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama bisa digendakan balik karena memang ikut cerita baru mengantung. Iya. Gitu. Ya, terima kasih. Bagi ambo pribadi ya, ikut selagi ada waktu. Nah, pokoknya ambo sebut tadi bertanya sampai jambara Baramini kesinan. Nah, sebab kalau tidak ada kegiatan lain, ambo kalau ngobrol bentuk iko ndak apa dosanya jadi lapeh dia lapeh untuk itu tuh memang tak terasa nya deh. Jadi insyaallah berbagi pikiran semacam sangat
bagi Ambo sendiri sangat suka sebenarnya. Nah, jadi nanti kita carilah kesempatan berikutnya. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Demikianlah sahabat Palanta, ini hal yang menarik. Jadi memang ada sesuatu hal yang sebenarnya yang sebenarnya belum tergali selama ini, dan ini yang sebetulnya dirindukan oleh semua lapisan masyarakat ya di Agam, dan kita sering juga mengadakan diskusi-diskusi bagaimana untuk mengembalikan nilai-nilai kultural itu untuk bisa diterapkan dalam kondisi kekinian. Dan tadi sudah diuraikan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam gerakan Nagari Madani. Kalau kita selama ini menangkap itu bukan gerakan Madani, tapi adalah program Nagari Madani. Ternyata bukan program, tapi adalah gerakan Nagari Madani. Nah, mudah-mudahan di sini akan banyak manfaat informasi yang dapatkan, dan saya tidak akan menyimpulkan pembicaraan ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.